Fadilatut ta'allum nggih. Bahwa kitab ilmi yang diterangkan oleh Imam Ghazali membuat 7 bab. Yang pertama Fadlul Mu'allim wa Ta'lim wa Ta'allum. Untuk Fadlul ilmi wa Ta'lim wa Ta'allum. Untuk Fadlul ilmi niku sampun diterangaken minggu-minggu ingkang kapengker. Sakniki bahasan bab mertelaaken fadilai ta'allum, fadilai ngaji, fadilai belajar. Fadilai belajar. Fadilatu ta'allum amal ayatu ana penutai pira-pira ayat kang nuduhaken ing atase keutamaane ta'allum. Ta'allum niku sifat tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, yang ditambahi tak faedahnya untuk takaluf. Takaluf itu ilmu anatul fa'ili al-fi'la liyahsulah, yaitu fa'il menekuni, menemeni niku mempeng ngoten ha. Mempeng, mengoyo, mengoyo gak penak, ngoyo dalam melakukan pekerjaan agar hasil asal fi'ilnya yaitu ilmu. Ma'anatul fa'ili al-fi'la liyaksula, fa'il bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan pekerjaannya agar hasil sebuah masdar yang mustaq dari fi'il tersebut, yaitu kalau ta'allama hasil mendapatkan ilmu aslul fi'li. Wes. Amal ayatu ana punutai pira-pira ayat di dalam faslun fadilatut ta'allum ini diterangkan 2 ayat 10 hadis. Jadi 2 ayat dan 10 hadis, yang mana hadisnya itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang menurut ulama lain disebut dengan maudhu. Walaupun mustahil kalau Imam Ghazali yang ngerti tentang masalah ilmu hadis, hukumnya wad'ul hadis, kok sampai dia itu membuat hadis maudhu. Maka sangat tak sopan, sangat tak layak kalau kita katakan hadisnya maudhu. Ya mungkin aja yang paling sopan lama ajib. Saya belum pernah mendapatkan, belum pernah menemukan itu ngakoni ilmune sik dhuwur Imam Ghazali. Dalam ayat iku faqauluhum mongko dawuh Allah taala kalimah sapa Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ayat sadurunge wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Ojo pisan-pisan wong mukmin iku kabeh budal perang. Niku asline. Wa ma kana lan ora ana sapa mukminuna iku liyanfiru kok budalan sapa si mukmin
maring jihad, maring perang kafatan khalis kabehane. Jangan semua orang mukmin berangkat perang. Lalu gimana? Ya falaula nafaro. Kenapa ora budal? Lek dimaknani mbok ya budalan. Nah, mbok ya budalan lek dimaknani murad. Lek asline falaula nafaro. Kenapa ora budalan? Mingkuli firqatin saking saben-saben golongan minhum kang tetep saking mukminin sapa taifatun pantan liyatafaqahu krana yen to ngaji budalan liyatafaku maring yen to belajar sapa si nafar fidini ing dalem agama. Jadi jangan sekali-kali semua orang mukmin berangkat menuju perang. Tapi sayugjanya ada setiap kelompok, setiap golongan ada kelompok kecil yang carry. Yang carry ini gak melok perang. Jadi budal golek ilmu. Boyono sing kelompok kecil budal golek ilmu. Dari ini kita bisa memberikan pemahaman bahwa ta'allum belajar ngaji itu lebih besar dibandingkan jihad atau jihad yang hakiki niku nggih ta'allumul ilmi. Karena di dalam kaidah sebagaimana diambil dari hadis qudsi Allah dawuh ma taqarrabal abdu ilayya bimisli ada'il faraid. Anak sing ngarani ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimisli ada'il faraid. Tidak ada pendekatan kepada saya yang setara dengan fardu. Berarti tidak boleh istighol ninggalkan fardu demi kesunatan. Tidak boleh meninggalkan fardu kecuali mendapatkan fardu yang lebih tinggi derajatnya, yang lebih atas. Cara gampangan sing lebih fardu. Dari sini kalau perang niku adalah fardu, perang niku hukumnya wajib, ternyata harus ditinggalkan dalam rangka mencari ilmu, menunjukkan bahwa mencari ilmu itu di atas perang, di atas jihad. Berarti luwih dhuwur tinimbang perang. Sampai kemarin kita sudah mengetahui hadis yang mengatakan bahwa besok ketika orang-orang mati syahid itu sama wafat, beliau sangat menginginkan mati dalam keadaan thalabul ilmi. Jadi ma ubidallahu bisyai'in afdhala min fiqhi fid din wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Orang-orang mati syahid. Jadi al ilmu alal ibadah wa syahadah. Fadlul alim alal abid ka fadli adna rajulin min ashabi. Dan mulane golek ilmu niku lebih baik, lebih dhuwur tingkatane katimbang napa namine mati syahid timbang syahadah.
ngoten ora usah pengin melok perang sing akhire malah dadi mati sangit. Rono ora wayahe perang kok malah perang. Ora mati syahid tapi malah justru mati sangit. Rono malah dadi teroris. Oleh kepingin berjuang yo ngaji yo. Karena Allah melegalkan kita untuk meninggalkan jihad dalam rangka untuk mencari ilmu. Ini dengan dawuh makanal mu'minuna liyang firu kafah falaula nafaro. Jadi ojo wong mukmin niku berangkat semuanya mbok yo nafaro. Nafaro niku budalan lunga min kulli firqatin minhum dari semua golongan wong mukmin ono taifah yang belajar fikih. Alasannya alasannya kongkon belajar fikih lihat tafaqquhin waliyun ziru qaumahum idza rajau ilaihim, supaya memberi warning kepada kaumnya, memberitahukan kepada masyarakatnya dengan catatan masyarakatnya kembali kepada mereka. La'allahum yahdharun, supaya mereka itu betul-betul takut, supaya mereka itu betul-betul ngerti. Berarti yang dimaksudnya Raja Wilayah Alam Yahdharun telah mengajar taklim. Di sini dikatakan maju kemam idza raja'u lae, diwajib mulang lek pancen mereka niku gelem belajar. Gelem belajar. Makanya dikatakan di dalam kitab Kifayatul Awam bab Kitmanul Ilmi. Kifayatul Awam niku sarai Sanusiyah. Disebutkan la yajibu lil alim ayu alimal ilma illa idza tulib. Wong alim niku gak wajib untuk mengajar kecuali kalau memang diperintah, diminta pun tidak wajib kalau memang ada orang yang lebih berhak. Berarti malah jadi kifayah. Makanya Ibnu Abbas ketika ditanya masalah beliau memerintahkan tanya kepada Dewi Aisyah, karena yang lebih akrab dengan Rasulullah. Dewi Aisyah kalau ada masalah ya disuruh tanya, ditanya masalah ya memerintahkan untuk tanya kepada Ibnu Abbas, lalu lempar-lemparan ngoten niku anune. Wis. Tapi lek utawa kejaba lek sampai mengetahui kemungkaran, kalau sudah mengetahui kemungkaran maka kewajiban untuk memberitahu bukan karena bab taklim tapi bab amar ma'ruf nahi mungkar. Dan nomor 2 wa qauluhu lan dawuh Allah azza wa jalla fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fasalu ahla dzikri, fasalu teko sira kabeh ahla dzikri ing ahli zikir. Siapa ahli zikir itu? Yaitu ahlul ilmi. Siapa ahlul ilmi? Ini dalam tafsir bermacam-macam. Yaitu anak sing ahlul ilmi niku ahlul kitab mimman qablakum minal yahudi wa nasara. Artinya ini khitab kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani, kenapa kamu tidak tanya pada kiai-kiaimu tentang adanya agama Islam, tentang adanya Muhammad, di mana Muhammad dan keberadaan Islam yang dibawa oleh Muhammad itu sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat, juga sudah dijelaskan dalam kitab Injil. Dalam kitab Taurat itu sudah jawabkan
Angka bil akbar qal alamani abi taurata illa sifra wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq falamma mata bi fatahtuhu faizan fihi nabiyyu akhiruz zaman kana mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinati wa sultanuhu bisyam yaqushu sya'rahu wa yattasiru ala wasati yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam yukabbiruna Allah ta'ala ala kulli syaraf yasufuna fi salatihim kasufufihim fil qital qulubuhum masakhifuhum dan seterusnya. Kalau di dalam kitab Injil Al-Quran telah menyebutkan idza qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulun minkum ini rasulun minkum mubas ini rasulun minkum wa mubasirun binabiyyin bi rasulin min ba'dismuhu Ahmad. Aku diutus dari Allah dan memberi kabar kepada engkau tentang nabi setelahnya kami, yaitu Nabi Ahmad, ini Nabi Muhammad. Ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima wa musaddiqan ini kan. Wa idza qala Isa bin Maryam inni Rasulullah ilaikum musaddiqan bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Ngoten. Niku kok tekok. Lah, enek tapi ana sing ngarani ahlu zikri teng mriki adalah ahlul ilmi min kulli ummah. Ahli ilmu dari setiap umat. Min kulli ummah, wakila ahlil Quran, wakila ahlil kutub al-qadimah ini kumiman amana bihin. Walaupun teng mriki asbabun nuzuli yang dimaksudkan adalah ahli kitab utawa ahlul ilmi min kulli ummah, tapi kita bisa memberi makna bi'tibari umumil lafdi. Sedangkan asbabun nuzul di situ disebutaken termasuk ahlul kitab ahlul kutub al-qadimah niku termasuk qat'iyud dukhul, pasti masuk kalau memang itu asbabun nuzulnya ke sana. Tapi kita bisa memberi makna lafaz itu dengan makna i'tibarul lafdi, bi'tibari lafdi. Lah kenapa kok bisa kita bi'tibari umumi lafdi, tidak melihat dari asbabul wurud, tidak melihat dari asbabun nuzul, tapi bisa kita maknani i'tibari umumil lafdi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah niku pernah uluk salam dateng Abu Dzarin Al-Ghifari. Beliau uluk salam dateng Abu Dzar niku sampai 3 kali enggak dijawab. Assalamualaikum niku sampai 3 kali dengan Abu Dzar enggak dijawab. Ketika tidak dijawab, kenapa kok tidak dijawab? Karena waktu niku Abu Dzar dalam keadaan sholat. Setelahnya sholat, Abu Dzar matur dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus ditekoki karo Kanjeng Nabi. Ma manaka antuji baya Abu Dzar. Kowe tak uluhi salam ping 3 kok ora jawab naon apa. Gini yo, jenenge. Gini ora jawab. Beliau dawuh, "Kunna nusalli ya Rasulullah, kula niku salat." Akibatnya nahnu nusalli ya Rasul, dalem salat. Ngono niku kok Kanjeng Nabi jawab,
Ala tasma'u qaulahu ta'ala istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Duopo sampeyan ora krungu ayat Quran istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Sembadanono penuwono laksanakno panggilane Allah dan Rasulnya untuk perkara sing marakno urip sira kabeh. 5 krana perkara yuhyikum kang nguripaken apa maing sira kabeh. Semua mufassirin iki sepakat di dalam maknani mayuhyikum perkara yang bisa mengakibatkan hidup itu ada 2 kelompok yang memberi makna. Satu memberi makna mayuhyikum itu adalah jihad. Artinya kalau diperintahkan, kalau dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Rasul untuk jihad, berangkatlah, tidak usah alasan. Kedua, ilmu. Berarti lek dikongkon ngaji, mergo perkara sing marakno urip niku adalah ilmu. Kon ngaji berangkat toh. Tapi kenyataannya Rasulullah tidak dijawab salamnya kok menggunakan ayat ini. Berarti ini ada isyarah bahwa di dalam memberi makna lafaz itu berilah makna bi'tibari umumil lafzi. Maka orang-orang yang memberi makna ahlul zikri itu ahlul ilmi. Ahlul ilmi itu adalah ulama, adalah kiai. Iku yo bener, yo pas. Karena bi'tibari umumil lafzi. Enggak terus salah. Nah, yang benar itu tanyalah kepada Yahudi, tanyalah kepada Nasrani, yo ranten. Yang viral rame kan nggih. Dan ngeriku. Jadi pas al-walah zikri itu bukan kiai, tanyalah kepada Yahudi, kepada Nasrani, berarti kita maksudnya suruh peradaban, ya gak ngono. Nah, di makna umumil lafzi ya semuanya ahli ilmi ku dialihani ahli zikri. Malah justru Imam Ghazali di dalam bab tadhirul qalbi, di dalam bab membersihkan hati di Ihya Juz 3 itu beliau mengupas kenapa di dalam ayat kok perintahnya fas'alu ahla zikri bukan ahlal ilmi, padahal yang dikehendaki adalah ahlul ilmi. Namun kok nggak langsung fas'alu ahlal ilmi. Kenapa? Karena setiap ahlu zikri itu mesti ahlul ilmi, tapi tidak sebaliknya. Nah, tidak sepenuhnya wong sing alim kudu gelem zikir, nggak mesti. Lek wong ahli zikir mesti ahlul ilmi. Kenapa? Karena setiap ahlul zikri niku ahli takwa. Orang yang tidak berjiwa takwa, tidak hati yang muttaqin, tidak punya gelar muttaqin, gak kuat zikir. Orang yang muttaqin yaitu orang yang mampu menjaga anggota dari maksiat, menjaga anggota yang menjadi jalannya maksiat dari melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya, biar tidak terjerumus di dalam maksiat, yaitu 5 anggota. Kalau dalane maksiat kabeh niku gur 5 anggota niku. Nah, mulane kita sing diarani wong takwa niku njaga 5 anggota. Dawuh hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, oleh Hakim, diriwayatkan oleh Hakim Masahakahu dan juga diriwayatkan Tirmidzi an Ibnu Atiyah. Beliau ndawuhaken dawuh Kanjeng Nabi la yabluhu abdu
ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaron mimma bihi ba'sun. Tidak akan pernah seseorang mencapai derajat muttaqin, mendapat gelar muttaqin, sertifikasi muttaqin sebelum menjaga, sebelum mencegah sesuatu yang tidak membahayakan karena khawatir terjerumus dalam bahaya. Anggota yang tidak membahayakan tapi bisa mengakibatkan terjerumus dalam bahaya, maksiat kabeh ono 5. Apa 5 itu? 1, mulut. Wah, ini yang paling tajam. Maksiat mulut itu paling banyak. Kedua, mata. Nah, ini di mana tempatnya lintah dari sawah turun ke kali, di mana tempatnya cinta dari mata turun ke hati. Maksiat-maksiat itu gara-gara kita tahu. Tidak ada orang yang cinta tanpa tahu. Orang ngerti kok cinta, nggak mungkin. Nah, tahu itu bisa dihasilkan karena melihat. Makanya Kanjeng Nabi dawaken an-nadhar summun masmumun min sihamil iblis. Melihat itu adalah tombak yang beracun dari miliknya iblis. Ketiga, enggak terang kabel kedawan. Telinga, pendengaran. Tidak pernah melihat tapi mendengar provokasi, akhirnya juga terjerumus. Keempat, perut. Nah, perut itu walaupun tertutup begitu, namun menjerumuskan dalam maksiat dengan perut luar biasa. Gara-gara luwe iso nyolong, gara-gara luwe iso provokasi, galanya niku mergo weteng. Niku mangan barang haram. Nomor 5, ati. Lho 5 anggota niki sing kudu dijaga. Nah, kalau bisa mampu menjaga 5A ini berarti muttaqin. Kalau takwa mampu berzikir. Kita tahu orang-orang tidak akan mampu berzikir. Ya tugasnya ya wis bene katane. Jadi lek tiyang niku lek mboten alita kok mboten saged jaga niku mboten kiyat zikir. Gak jaga weteng panganane haram, gak kuat zikir, wis salah. Gak juga iso jaga mripat ya ora kuat zikir. Nek pancen percaya sampean undang masyarakat yang gak pernah takwa ngono kae. Jangan bidaan atau jangan istighosah, jangan zikir dijamin jekluk niku. Jare Pak Marno niku tasbih luwih abot daripada pacul. Daripada ladinge. Napa namine ladinge mbako yang abot lho mbako kae niku si abot. Tasbih lho runtuh ngene. Hak kuat. Lho teng riku. Nah, berarti setiap orang ahli zikir mesti ahli takwa, orang ahli takwa mesti ahli ilmi. Kenapa? Karena takwa itu melakukan perintah, menjauhi cegah untuk tatwa zahir. Lah cegah ono cegah lahir, ono cegah batin. Makanya sampai di dalam minakusannya diaturaken kalau ada orang menemukan males, idza wajadaka salam
Fitikot tayakudin dan minta tayakudil lail gak iso tangi di waktu malam, gak iso tahajud. Bayang bagi ayu fatisa. Kalau mungkin itu diteliti, mungkin dia itu melakukan perkara yang gak ada faedahnya, mungkin manakan barang haram, mungkin ngerasani, mungkin ono hasute, mungkin ono riyai. Dan itu berarti kalau tidak mencegah larangan gak kuat dikir, tangi itu gak kuat. Niku barometer teng niku. Mulane diarani as-sholatu imad dudin. Salat niku cahaya agama. Niku lek salat niku iso istiqomah zahir batin, iki berarti artine nuduno apik ngoten. Diambutaken. Lek mboten kiat takwa. Mulane Al-Qur'an niku balel maknane dhuwur dawaken fasalu ahlat zikri bukan ahlul ilmi karena ahlul zikri mesti ahli takwa mesti ahlul ilmi. Ya dengerin. Nah, tapi gak terkatakan dengan ahlul ilmi karena ahlul ilmi kadang gak sikoh, kadang gak kena dipercaya, kadang gak ngalim, kadang gak ahli zikir. Bagaimana tidak orang-orang di penjara itu ahlul ilmi oke. Nah, ke ahlul ilmi gak sudah dadi menteri ya. Nah, setelahnya dadi menteri terus melebu bui kan itu masih ahli ilmi. Loh dengerin nih. Ya Allah pun melani yang dikehendaki fas'alu ala zikri yo ahli zikir adalah mesti ahli takwa mesti ahlul ilmi mesti lain sing ngerti niku sing rasikhah ilmune mengkristal, gak mengkristal mboten saged. Niku saged dibuktikaken. Wis, jadi makanya maknane Quran niku masyaallah sangat dhuwur. Terus aja gampang nyalahke. Sebab penafsiran Al-Qur'an niku sak pirang-pirang sampai Gusti Allah ndawaken laukadal bahru bidata di kalimat rabbi la nafidal bahru qabla tanfadha kalimat rabbi walau ji'na bimislihi madada. Lho ten niku niku sing saking